pada bab pertama kelas 10. Baik, sebelum kita memulai mengenai materi, saya akan memberitahukan apa itu pengertian dari biologi. Kata biologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios yang berarti makhluk hidup atau kehidupan, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Berdasarkan asal-usul kata tersebut, biologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang segala hal yang berhubungan dengan makhluk hidup dan kehidupan. Ruang lingkup biologi yang semakin meluas menuntut para ahli biologi untuk membuat pengkhususan kajian sesuai pada objeknya yang lebih mendalam sehingga memberikan manfaat yang semakin besar bagi kehidupan pada umumnya. Berdasarkan struktur keilmuan biologi, menurut BSCS, bahwa ruang lingkup biologi terdiri atas 1. Objek biologi. Objek biologi berupa makhluk hidup di muka bumi ini. Pengelompokan makhluk hidup berdasarkan pada susunan sel, cara makhluk hidup memenuhi makanannya, dan tingkatan makhluk hidup. Seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi, bahkan menurut perkembangan terakhir dari Charles Walsh, makhluk hidup dikelompokkan menjadi 6 kingdom sebagai berikut. 1. Virus. 2. Protista. 3. Jamur. 4. Tumbuhan. 5. Hewan. Yang kedua, berdasarkan tingkat organisme kehidupan. Berdasarkan tingkat organisme kehidupan, objek biologi adalah kehidupan pada berbagai tingkat struktur. Tingkatan organisasi kehidupan memiliki kedudukan dan fungsi yang sama. Oleh karena itu, pengkajian ilmiah dari suatu tingkat organisasi memiliki nilai yang sama dengan tingkat organisasi lainnya. Berikut ini terdapat permasalahan dalam setiap tingkatan pada ruang lingkup biologi. A. Tingkat molekul. B. Tingkat sel. C. Tingkat jaringan. D. Tingkat organ. E. Tingkat organisme atau individu. F. Tingkat populasi. G. Tingkat ekosistem. H. Tingkat bioma. Yang ketiga, ada ragam persoalan atau permasalahan biologi. Ragam persoalan atau permasalahan biologi pada objek kajian biologi yang kita hadapi di alam dikelompokkan menjadi 9 tema berikut. A. Biologi sebagai penemuan atau proses inquiry. B. Sejarah perkembangan biologi. C. Keanekaragaman dan keseragaman. D. Hubungan struktur dan fungsi. E. Genetik dan kelangsungan hidup. F. Organisme dan lingkungan. G. Perilaku organisme. H. Evolusi. I. Regulasi dan homeostatis. Yang kedua, selanjutnya itu ada kriteria pemilihan cabang-cabang biologi. Biologi mencakup berbagai cabang ilmu. Cabang-cabang biologi berkembang pesat, terutama sejak abad ke-20. Cabang biologi dapat dipilah berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria pemilihan cabang-cabang biologi antara lain berdasarkan tingkat organisasi kehidupan, kelompok organisme, aspek kehidupan atau kaitannya dengan ilmu lain sebagai ilmu campuran dan terapan. 1. Berdasarkan tingkat organisasi kehidupan. 2. Berdasarkan kelompok organisme. 3. Berdasarkan aspek kehidupan. 4. Berdasarkan kaitannya dengan ilmu lain. Yang selanjutnya ada manfaat mempelajari biologi. Salah satu bagian dari ilmu murni, biologi akan berkembang apabila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini, semua hal yang terkait dengan makhluk hidup dan lingkungan selalu berhubungan dengan cabang-cabang ilmu biologi. Berikut cabang ilmu lain yang membutuhkan peranan biologi sebagai biologi terapan. 1. Bidang kedokteran. A. Penemuan berbagai macam vaksin untuk mencegah timbulnya berbagai macam penyakit berbahaya dan membunuh mikroorganisme patogen. B. Transplantasi berbagai macam organ vital dengan cara menggantikan organ yang sehat dari organ lain. C. Fertilisasi in vitro atau bayi tabung telah berhasil membantu para pasangan kurang subur untuk mendapatkan keturunan. 2. Bidang industri. A. Dalam industri pangan, adanya bioteknologi yang menitikberatkan pada upaya penggunaan proses biologi yang melibatkan mikroorganisme
atau virus, bakteri, dan jamur dapat memenuhi kebutuhan manusia. Produk hasil bioteknologi, contohnya tempe, tape, alkohol, sari kelapa, dan kecap. B. Kain sutra, berasal dari kepompong ulat sutra yang hidup di alam. Dalam industri tekstil, peningkatan produksi ulat sutra dimanfaatkan oleh manusia sebagai salah satu bahan sandang alternatif, yaitu sebagai kain sutra. 3. Bidang pertanian. A. Berbagai bibit unggul pada tanaman, terutama penghasil bahan makanan, telah dihasilkan melalui persilangan dan seleksi. B. Pembiakan bibit unggul melalui teknik kultur sel atau jaringan dapat menghasilkan bibit unggul dalam jumlah besar. C. Melalui rekayasa genetika telah dihasilkan tanaman yang tahan lama, dapat membuat pupuk sendiri, dan mempunyai daya adaptasi yang tinggi terhadap perubahan lingkungan. 4. Bidang peternakan. Manusia dapat memperoleh bibit unggul pada hewan ternak dengan meningkatkan produktivitasnya yang dapat dihasilkan melalui persilangan dengan cara inseminasi buatan. 5. Bidang perikanan. Manusia dapat meningkatkan produktivitas perikanan dengan cara mencari kondisi lingkungan yang optimal untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan ikan yang sedang dibudidayakan. 6. Bidang kehutanan. Manusia dapat memperoleh hasil hutan berupa kayu dalam waktu yang lebih cepat dengan bantuan perkembangan ilmu genetika. Selanjutnya, ada metode ilmiah dan keselamatan kerja. Yang pertama, metode ilmiah. 1. Metode ilmiah. Menurut James B. Conan, ilmu pengetahuan alam adalah suatu rangkaian konsep yang saling berkaitan dan telah berkembang sebagai hasil eksperimen serta observasi lebih lanjut. Biologi sebagai cabang ilmu pengetahuan alam dapat berkembang karena adanya pertanyaan dalam menjawab pertanyaan para ahli biologi yang mengikuti cara-cara atau langkah-langkah tertentu yang disebut metode ilmiah, yaitu data cara kerja seorang ilmuwan dalam memecahkan atau mencari jawaban suatu masalah. Metode ilmiah merupakan teknik yang disusun sehingga suatu hasil penelitian dapat lebih dipertanggungjawabkan. Yang kedua, keselamatan kerja. Biologi sebagai bagian dari ilmu pengetahuan alam selalu identik dengan penelitian dan pengamatan. Kegiatan penelitian dan pengamatan biasanya dilakukan di laboratorium. Keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium menjadi tanggung jawab setiap individu yang bekerja di laboratorium. Oleh karena itu, setiap individu harus menaati peraturan yang berlaku dan menggunakan peralatan dan bahan-bahan dengan benar. Berikut aturan dasar yang harus ditaati saat bekerja di laboratorium. A. Hal-hal yang harus dipersiapkan. B. Bekerjalah dengan rapi. C. Bekerjalah dengan hati-hati. D. Mengenakan pakaian dengan tepat. E. Berhati-hatilah menggunakan bahan-bahan kimia. F. Pahamilah peralatan-peralatan keselamatan kerja. G. Mengetahui hal-hal yang harus dihindari saat berada di laboratorium biologi. Demikian video singkat materi dari saya. Jika ada yang kurang, tolong dimaafkan. Terima kasih.